Selamat siang Bu Sari dan teman-teman semua. Saya Helen Ayu sebagai moderator pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh kelompok 9. Baik, untuk kelompok 9 saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang BPHTB atau biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Di sini saya dengan rekan saya yaitu Danis Dwi Yulia, saya sendiri Intan Walihatus Soleha dan Nida Ulfitri. Pengertian BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau yang disingkat dengan BPHTB diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dengan UU nomor 21 tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 1997 tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang digunakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya disebut pajak. Subjek pajak. Subjek BPHTB, orang menjadi subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan. Objek BPHTB dalam pasal 2 Undang-Undang BPHTB yaitu menjadi objek BPHTB yaitu 1. Memindahkan hak karena yang pertama ada jual beli, yang kedua tukar menukar, yang ketiga hibah, yang keempat hibah wasiat, yang kelima waris. Yang selanjutnya pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, selanjutnya pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Yang selanjutnya penunjukan pembeli dalam lelang, Selanjutnya pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya penggabungan usaha. Yang selanjutnya adalah peleburan usaha. Yang selanjutnya pemekaran usaha dan hadiah. Yang kedua, pemberian hak baru karena yang pertama kelanjutan pelepasan, yang kedua di luar pelepasan hak. Jenis-jenis hak atas tanah yang perolehan haknya dikarenakan BPHTB sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang BPHTB meliputi A. Hak milik, yang kedua hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai, yang kelima hak milik atas satuan rumah susun, yang keenam hak perolehan. Bukan objek BPHTB. Berdasarkan pasal 3 ayat 1, beberapa objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. A. Perwakilan diplomatik konsulat berdasar asas perlakuan timbal balik. Yang B. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang C. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain di luar fungsi dan tugasnya. Yang selanjutnya orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Yang kelima orang pribadi atau badan karena wakaf. Yang keenam orang pribadi atau badan karena kepentingan ibadah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tarif BPHTB. Awalnya BPHTB dipungut oleh pemerintahan pusat. Namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, BPHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB sama dengan tarif 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurangi NPOP PTKP. Next. Dasar pengenaan dan cara penghitung BPHTB.
Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurangi NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima oleh pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah, termasuk istri, maka NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengkalikan tarif dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kenal pajak NPOP TKP. NPOP TKP merupakan nilai pengurangan NPOP setelah dikenakan tarif BPHTB. Next. Berikut contoh perhitungan BPHTB. Yang pertama yaitu cara menghitung BPHTB jual beli. Misalnya, Anda membeli rumah di Bandung dengan harga transaksi sebesar 900 juta. Nominal ini lebih besar dibanding NJOP yang senilai 800 juta. Adapun pemerintahan Kota Bandung menetapkan NPOP TKP sebesar 80 juta. Karena NPOP lebih besar dari NJOP, maka yang digunakan dalam perhitungan adalah NPOP. Dengan demikian, perhitungan BPHTB adalah sebagai berikut. BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP. Sama dengan 5% dikali 900 juta dikurangi 80 juta. Sama dengan 5% dikali 820 juta. Maka didapat BPHTB sebesar 41 juta. Next. Yang kedua, cara menghitung BPHTB warisan. Bu Ana mendapatkan warisan dari suami berupa tanah berupa bangunan di Jogja dengan nilai pasar sebesar 800 juta. Adapun menurut NJOP, harga rumah tersebut adalah 1 miliar. Pemerintah Kota Jogja menetapkan NJOP TKP untuk warisan adalah sebesar 300 juta. Karena NJOP lebih besar dari NPOP, maka nilai nominal tersebutlah yang akan dipakai. Dengan demikian, cara menghitung BPHTB-nya adalah sebagai berikut. BPHTB sama dengan 5% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP, sama dengan 5% dikali 1 miliar dikurangi 300 juta, sama dengan 5% dikalikan 700 juta, maka didapat 35 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga, cara menghitung BPHTB warisan. Contohnya, Bu Ana mendapat warisan dari suami berupa tanah beserta bangunan di Jogja dengan nilai pasar sebesar 800 juta, adapun menurut NJOP, harga rumah tersebut adalah 1 miliar. Pemerintah Kota Jogja menetapkan NJOP TKP untuk warisan adalah sebesar 300 juta. Karena NJOP lebih besar dari NOP, maka nominal tersebutlah yang akan dipakai. Dengan demikian, cara menghitung BPHTB-nya adalah sebagai berikut. BPHTB sama dengan 5% dikali NJOP dikurangi NJOP TKP sama dengan 5% dikali 700 juta, hasilnya 35 juta. Perhitungan ini tidak terhenti di sini saja. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 111 Tahun 2000 tentang pengenaan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat. BPHTB terutang pada warisan hanya sebesar 50% dari hasil perhitungan. Dengan demikian, BPHTB adalah contoh ini adalah senilai 50% dikali 35 juta, yakni 17,5 juta. Next. Yang keempat, cara menghitung BPHTB hibah wasiat. Sama seperti warisan, cara menghitung BPHTB terutang adalah dengan mengalihkan 50% dengan hasil perhitungannya. Contohnya, Bu Desi menerima hibah wasiat dari kakeknya berupa sebidang tanah dengan nilai jual 600 juta.
Adapun NJOP dalam SPT PPB sebesar 400 juta. Pemerintah daerah mengatur NPO PTKP kawasan tersebut senilai 280 juta. Maka cara menghitungnya yaitu 5% dikali 50% dikali NPOP dikurangi NPOP TKP, yaitu 5% dikali 50% dikali 600 juta dikurangi 280 juta, hasilnya 8 juta. Selanjutnya, saat terutang dan pelunasan BPHTB. Yang pertama, jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. Yang kedua, tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. Yang ketiga, hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akte. Yang keempat, waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Yang kelima, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang keenam, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Yang ketujuh, lelang adalah sejak tanggal menunjukkan pemenang lelang. Yang kedelapan, putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kesembilan, hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan. Yang ke-10, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. Yang ke-11, pemberian hak baru di luar pelepasan hak. Yang ke-12, penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangannya akte. Yang ke-13, peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangannya akte. Yang ke-14, pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangannya akte. Yang terakhir, hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangannya akte. Selanjutnya, tempat BPHTB terutang, yaitu wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang meliputi letak tanah dan atau bangunan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Baik, bagi yang ingin bertanya bisa langsung mengirim di kolom chat Zoom. Baik, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, saya beri 5 menit untuk kelompok 9 mendiskusikan jawabannya.
Baik, saya dari kelompok 9 akan menjawab pertanyaan dari Fitri Hastuti. Saya izin bertanya, berapa persen biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan? Terima kasih. Jawabannya BPHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif BPHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Bagaimana untuk Mbak Fitri? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah jelas. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elizabeth Jorin. Izin bertanya, apa saja yang menjadi dasar hukum dari BPHTB? Dasar hukum dari BPHTB yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2000. Selanjutnya hanya disebut dengan UU BPHTB. Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan warga negara wajib membayar BPHTB. Bagaimana untuk Mbak Eli? Sudah jelas Mbak Intan, terima kasih atas penjelasannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marcella Anggiri Purnomo Putri. Izin bertanya, siapa sajakah yang dikenakan hak atas tanah dan bangunan? Jawabannya yaitu, pajak biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Bagaimana Mbak Marcella? Baik, terima kasih Mbak Nida. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mona Lisa Indaning Tias. Izin bertanya, dalam objek pajak BPHTB tersebut salah satunya adalah hibah. Bagaimana pengenaan pajak BPHTB pada kedua hal tersebut? Jawabannya yaitu, pajak yang dikenakan ke penerima hibah adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 88. Besarnya tarif BPHTB yang paling tinggi adalah 5% dan disesuaikan dengan peraturan daerah atau Perda. Bagaimana Mbak Mona Lisa? Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas penjelasannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rida Nurlaila. Izin bertanya, pada slide 6 pemberian hak baru poin 1 dan 2 bisa dijelaskan maksudnya bagaimana? Terima kasih. Yang pertama, yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimana Mbak Rida? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Gensen Oria. Izin bertanya, apa yang terjadi jika tidak membayar BPHTB? Sesuai dengan pasal 93 ayat 1 sampai dengan ayat 3 Undang-Undang PDRD, apabila terdapat PPAT atau notaris dan kepala kantor tersebut terbukti melanggar ketentuan BPHTB, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 7.500.000 untuk setiap pelanggaran. Bagaimana Mbak Densen? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, untuk semua pertanyaan sudah terjawab semua. Untuk kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan presentasi siang hari ini,
yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Undang-Undang BPHTB menyebutkan bahwa perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Baik, terima kasih untuk kelompok 9 sebagai presenter dan teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Selamat siang, terima kasih.